Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram. Hari ini kita masuk di tatap muka yang ketiga untuk mata kuliah Sosiologi Pertanian. Tatap muka ketiga akan membahas ciri dan praktek sosiologi pertanian. Cirinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Kita kupas sebentar tentang sistem sosial pedesaan. Kita ketahui sama bahwa petani pada umumnya hidup dan tinggal di pedesaan. Yang kedua adalah lingkup hidup petani adalah alam dan juga masyarakat sekitar. Itu bagaimana dengan sistem sosial pedesaan. Tentunya kita juga akan membahas bagaimana masalah lingkungan hidup petani itu secara luas. Tapi juga yang kita maksud bagaimana lingkungan petani itu juga berpengaruh terhadap petani itu sendiri, bagaimana dia tinggal di sana, begitu. Itu sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Lanjutnya ya, menyangkut tempat kelahiran atau tempat besarkan masyarakat atau petani itu sendiri, itu juga berpengaruh terhadap perilaku dan juga terhadap peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan dari si petani itu sendiri. Sehingga bisa dijelaskan bahwa petani itu adalah juru tani atau bertani ya, sebagai sumber penghidupan bagi petani itu sendiri dan juga keluarganya ya. Itu juga sangat dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Yang kedua, jadi petani dan pertanian itu sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, di mana petani dan pertanian itu berdomisili atau berlokasi ya. Misalnya di Tawangmangu dengan budidaya tanaman sayuran, juga perilakunya adalah perilaku bagaimana budaya sayuran di sana. Sama-sama sayuran antara di Tawangmangu katakanlah dan juga di Boyolali itu juga sama-sama ketinggian yang sama, tetapi juga mempunyai perilaku yang berbeda karena memang budayanya berbeda walaupun ketinggian tempat yang sama. Dengan teori sistem sosial ya, kita bisa diharapkan melihat komponen-komponen yang ada di masyarakat seperti apa. Ada beberapa komponen yang ada di masyarakat, kita kupas ada 5 ya, ada 5 komponen. Yang pertama dari pendidikan. Kita ketahui sama bahwa kenyataan dan fakta menunjukkan bahwa pendidikan pertanian di masyarakat kita masih rendah ya, masih di bawah SMA gitu kan. Sebagian besar juga umurnya juga lebih tinggi juga. Lalu berikutnya adalah selain umur adalah kekuasaan ya, atau juga kekuasaan. Sorry, nomor 2 ini ya. Ya, nomor 2 ini agak dibesarkan dikit. Ya, nomor 2 adalah ekonomi ya. Nomor 2 adalah ekonomi, di mana ekonomi petani itu juga berpengaruh terhadap komponen-komponen yang lain. Yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Di situ melekat bahwa petani mempunyai otoritas untuk menentukan jenis tanamannya, waktu kapan menanam, kapan memupuk, kapan mengendalikan hama dan penyakit, dan kapan panennya. Itu sebenarnya otoritas dari petani itu sendiri. Yang keempat adalah struktur sosial, mencakup keluarga, kelompok sosial, organisasi sosial, kelompok budaya, kelompok bisnis gitu kan. Yang kelima adalah keagamaan, mencakup lembaga-lembaga keagamaan, nilai-nilai yang diajarkan ya. Di Bali itu juga sangat kelihatan keagamaannya itu ternyata dengan sistem subak itu sangat sangat terkenal, di mana kelima komponen itu dalam setiap masyarakat pedesaan mempengaruhi warganya meskipun kondisi dan tingkat fungsinya berbeda satu dengan yang lainnya begitu. Dan juga selain itu juga ada kondisi yang berbeda setiap komponen, juga ditopang oleh fungsi dan masing-masing komponen yang berbeda, dan kenyataannya masyarakat bisa mampu atau tidak mampu untuk bertahan hidup atau menghadapi perubahan atau perkembangan yang ada di masyarakat itu sendiri. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, secara ringkas.
ciri dan prospek sosiologi pedesaan kita lihat dari sistem sosial pedesaan itu seperti apa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.